Hai Aksimania, siapkan telinga, mata dan waktu Anda untuk bersama di channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar Aksimania lebih banyak mengetahui program atau informasi lain yang kami berikan. Ya, hari ini kita sedang bersama Dr. Irvin yang akan memberikan masukan dan juga memberikan pencerahan mengenai virus corona yang akan kami tayangkan di Radio Aksi di 9610 FM. Silakan Dr. Irvin, akan juga memberikan masukan dan juga tutorial kepada kita bagaimana caranya cuci tangan yang baik dan benar. Ya, nanti kita bisa menyaksikan sendiri, kita bisa melihat seperti apa dan bagaimana caranya cuci tangan yang baik dan benar ya. Ya, sok silakan. Ya, sama Dokter Dede aja. Ya. Ya, yang pertama gini ya, 20 detik. Ini yang kedua ya, yang ketiga, keempat, 5 ya, Ya. 6. Terus terakhir ini ya dok ya, 7 ya. Nah, wah. Iya, demikian tadi tutorial ya, tutorial tadi bagaimana caranya untuk cuci tangan yang baik dan benar. Terima kasih. Iya, buat Aksimania, nantikan kehadiran dua narasumber kami dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, yang akan hadir memberikan informasi mengenai seputar corona, bagaimana cara mencegahnya, bagaimana cara mengatasinya, dan bagaimana cara untuk mengobatinya. Jangan kemana-mana, pastikan bersama kami hanya di 9610 Aksi FM Karawang. Masih terpanjangnya adalah 14 hari, jadi bisa saja orang yang sudah terkena coronavirus ini selama 14 hari itu belum menimbulkan gejala gitu. Ya. Nah, pada kasus yang berat dia dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, ya. Bisa gagal ginjal dan bahkan jadinya kematian. Sekarang kita lihat banyak sekali kematiannya. Iya. Jadi kalau ditanyakan sejak kapan sih sebenarnya virus corona ini hadir? Virus corona ini hadir sebenarnya dimulai di Cina itu adalah pada awal Desember. Ya, awal Desember. Ya. Pada awal Desember. Ya. Jadi pada awal Desember itu sudah mulai ditemukan kemudian di Cina dan berkembang sangat cepat sekali. Ya. Dan pada awal-awal Januari itu sudah sampai ke Asia, sudah sampai ke Eropa. Ya. Gitu. Jadi boleh dikatakan ini benar-benar bukan suatu gejala yang hanya di lokal saja ya, udah sampai ke mana-mana ya dok ya? Iya, makanya sekarang disebut pandemi. Jadi dijumpai hampir lebih di 180 negara. Ya, lebih dari 180 negara. Iya. Terus bahaya nggak sih virus corona itu? Ya itu yang tadi saya bilang, kalau dia sudah dalam gejala yang klinis yang berat, akan bisa menyebabkan infeksi paru disebut dengan pneumonia, bisa gagal ginjal, kemudian bisa menyebabkan kematian. Jumlah kematiannya kan sekarang sudah besar. Besar banget ya. Bahkan yang tadinya Amerika berada di bawah Italia, sekarang udah di atas daripada Italia ya. Kalau kita ngelihat perkembangan pertumbuhannya dari hari ke hari agak sedikit menakutkan juga gitu ya. Dan sekarang yang boleh saya tanyakan kira-kira bagaimana nih caranya untuk terhindar, tidak tertular dari virus corona kira-kira? Ya.
Jadi pemerintah juga sudah mengajak kita banyak, mungkin bahasa-bahasa seperti stay at home, di rumah saja. Kenapa itu? Karena perlu kita ketahui, virus ini tidak bisa bergerak. Sebenarnya virus ini tidak bisa bergerak. Ya. Nah, sekarang kenapa dia bertambah banyak? Nah, ya kan? Dia nggak bisa bergerak. Nah, dia muncul dari droplet, dari batuk. Begitu orang bisa membatuk, maka virus ini akan melompat paling jauh 2 meter. Paling jauh 2 meter? Ya. Bahkan kenapa sekarang banyak orang-orang yang menggunakan masker? Nah, iya, itu jadinya. Jadi virus ini melompat bisa 2 meter, dia tidak bisa bergerak, maka diharapkan orang juga jangan bergerak. Jadi di rumah saja. Oh gitu. Di rumah saja supaya tidak ada yang bersentuhan dengan virus ini. Jadi kalau misalnya ada virus ini di meja, misalnya ada orang batuk, terpegang, dan dia megang hidung, pindah. Jadi bukan dari udara sebenarnya ya? Bukan, droplet. Oh, droplet. Air Jadi liur. percikan daripada orang bersin, orang batuk seperti itu ya. Dan berapa lama kira-kira si virus corona ini bisa hidup, berkembang atau tumbuh gitu kan? Misalnya di meja atau mungkin di gagang pintu gitu kan. Sekarang kan banyak dikatakan demikian ya, hati-hati dengan gagang pintu lah, dengan meja, atau dengan setiap orang yang batuk agak sedikit jauh lah, kita jaga jarak seperti itu ya. Ya, disebutkan sebenarnya penelitian jelasnya belum ada sih. Sebenarnya ada yang menyatakan ada 9 jam, bisa bertahan 2 hari. Selama ada cairan di situ masih belum kering, maka virus itu akan hidup. Nah, makanya kalau di daerah yang panas ya, begitu cairan itu hilang, maka virusnya akan mati. Nah, tadi ada pertanyaan, kenapa kita harus pakai masker? Karena virus ini bisa masuk dari mata, hidung, dan mulut. Jadi diharapkan sekali kalau kita antara satu dengan yang lain saling memakai masker, maka saling tidak menularkan seharusnya, nah gitu. Oh gitu. Iya. Jadi artinya penggunaan masker juga termasuk boleh ya, bagus ya. Ya, selain mungkin ada yang mengatakan cuci tangan juga katanya gitu ya. Cuci tangan itu mencegah kalau misalnya tangan kita tersentuh dengan virus itu, maka mencegah supaya virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Kalau misalnya kita memegang hidung, mulut kita, maka karena sabun apapun, ya bukan harus sabun apapun yang kita gunakan, itu bisa menghancurkan virus. Bisa menghancurkan virus ya. Jadi banyak ya slogan-slogan atau himbauan yang sering-seringlah kita cuci tangan, itu benar-benar harus wajib ya, seperti itu ya. Jadi begitu kontak dengan sesuatu pegang, cuci tangan. Dan kenapa sih sebenarnya hal ini bisa cepat banget terjadi dari Wuhan misalnya gitu kan ya, dari Hubei ya masalahnya, dari sana sampai bisa kemana-mana ini, sampai ke seluruh negara dan hampir di seluruh dunia ini? Nah, memang hasil penelitian menyebutkan bahwa inilah salah satu virus, yang coronavirus ini, yang penyebarannya sangat cepat dibandingkan dengan yang lain. Ya, walaupun disebutkan kematiannya lebih kecil, tapi penyebaran sangat besar. Kematian lebih kecil dibanding dengan SARS, dengan MERS yang tadi. Oh gitu. Ya, yang keluarganya virus yang tadi itu. Iya. Tapi dengan jumlah penderita yang sangat banyak, akhirnya kematian kelihatan lebih besar kan? Walaupun 2-3%. Jadi kematian tetap lebih besar. Kenapa? Dia menyebar sangat cepat. Artinya sampai dengan saat ini belum bisa ada vaksin atau bisa penyembuhan secara total? Belum ada vaksin sehingga sampai saat ini. Karena kan dia munculnya itu pertengahan Desember. Ya. Kemudian virus juga belum ada obatnya. Jadi vaksinnya belum ada, obatnya pun belum ada. Obatnya juga belum ada. Lah, kalau dikatakan di Cina sana gitu kan, dari awal di Wuhan di sana banyak yang terkena, kemudian juga dikatakan positif dan dikatakan sembuh, artinya belum sembuh total sampai. Sembuh. Ya. Ada kemungkinan nggak orang yang sudah sembuh ini kena penyakit lagi? Ya, disebutkan juga bisa terjadi reinfeksi, dia bilang gitu. Bisa ya. Reinfeksi itu artinya terinfeksi kembali. Nah, ini juga masih diteliti karena kan ini suatu virus yang baru. Apakah virus ini gennya itu bermutasi mungkinan lah gitu. Jadi orang yang udah sembuh
ya itu di Wuhan katanya disebutkan ada reinfeksi ya. 14%. Ya, sekitar 14%. 14% reinfeksi. Jadi yang Reinfeksi. udah sembuh bisa terkena lagi kalau Iya. kita tidak hati-hati ya menjaga kesehatan, imun tubuh dan juga yang lainnya ya. Ya. Dan kalau dikatakan masa inkubasi corona itu apa sih? Masa inkubasi itu sama dengan penyakit lain. Hmm. Masa virus itu masuk ke tubuh dan menimbulkan gejala. Menimbulkan gejala. Ya, menimbulkan gejala. Gejalanya apa yang saya sebut tadi? Demam, Demam. batuk, Batuk. sesak napas, Sesak sakit napas. menelan, nah gitu. Oh. Nah, itu bisa terjadi orang misalnya tanggal 1 sudah terinfeksi. Tanggal 10 belum menimbulkan gejala, bisa jadi. Tanggal 10 belum. Ya, karena dia gejala itu bisa timbul antara 1 sampai 14 hari. Tergantung daripada imun kita juga. Imun tubuhnya. Oh gitu ya. Ya kalau ngelihat atau mendengar cerita Dokter Irwin mengatakan demikian masuk akal juga karena kejadian yang terjadi oleh Dokter Selika sendiri gitu kan dari tanggal 9 ya dari tanggal 9 Ya. dia positifnya tanggal belasan kalau nggak salah Iya, begitu ya. Iya. Artinya benar-benar kelihatan ya menularnya itu nggak langsung cepat tetapi menggerogoti mungkin ya. Ya, Seperti gejala itu itu ya. kan bisa gejala ringan saja, gejala sedang atau Hmm. sampai berat. Nah, makanya ada juga yang tanpa bergejala, itu disebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala, Iya. tapi dia ada batuknya. Ya, bukan, dia tidak bergejala. Oh tidak bergejala. Jadi Jadi yang virus terinfeksi itu ada yang orang yang terinfeksi itu bagi menjadi orang yang bergejala dan orang yang tanpa gejala. Nah, yang tidak bergejala inilah yang paling membahayakan justru karena dia jadi carrier. Karena apa? Menganggap dia sehat, dia kemana-mana, ya kan? Tahu-tahu kena gitu ya. Bukan tahu-tahu kena, tahu-tahu dia menularkan ke orang lain. Nah, itu yang Wah. paling. Makanya satu hal yang paling penting yang harusnya kita sosialisasikan itu adalah menutup hidung dan mulut. Apapun alatnya, mau pakai masker kah atau pakai kain kah, ya. Itu yang paling bagus adalah menutup hidung dan mulut. Jadi nggak perlu pakai masker bedah, nggak perlu Ada pakai nggak standarisasinya dok? Saya rasa nggak perlu karena penyebarannya melalui droplet tadi. Oh ya. Bukan airborne, bukan di udara, bukan. Bukan ya. Nah, yang kedua yang perlu kita jaga adalah rubah cara kita untuk berinteraksi dengan orang lain gitu, ya kan? Kalau kita keluar rumah, usahakan hidung dan mulut kita tertutup. Kemudian harus rajin mencuci tangan supaya apapun yang kita pegang tadi kan kalau ada orang yang tidak memakai tutup mulut, dia bicara dan atau batuk kemudian keluar liurnya atau cairan di tenggorokannya, dropletnya, itu kita pegang, nah itu kita juga akhirnya tangan kita terinfeksi dan seterusnya. Iya. Dan itu yang paling bahaya bisa menularkan ke orang lain. Tapi kalau semua orang menutup hidung dan mulutnya, mudah-mudahan penyebarannya pun bisa kita batasin. Iya. Pantas di sini. Jadi ya? dua hal yang penting. Tutup hidung dan mulut. Nggak perlu pakai masker, tapi tutup hidung dan mulut. Yang kedua, rajin mencuci tangan. Rajin mencuci tangan, kemudian tutup hidung dan juga mulut ya. Karena apa? Karena sebagian besar itu seperti yang sudah disampaikan Dr. Irwin tadi, sebagian besar orang yang kena virus ini, ya kan, orang yang terkena virus corona ini, itu daya tahan tubuh kita rata-rata melawan virus ini. Jadi memang mungkin tanpa gejala. Hanya orang-orang yang daya tahannya rendah atau memiliki penyakit penyerta yang lain yang akhirnya memiliki gejala dan mengalami perburukan. Nah, itu. Jadi sebagian besar justru kita mungkin tidak sadar bahwa kita sudah terinfeksi. Nah, gitu. Iya. Cuman kalau kita sayang dengan keluarga kita, sayang dengan diri kita, sayang dengan lingkungan kita, ya itu. Kurangin untuk berinteraksi dengan banyak orang. Makanya ada social distancing, ya kan, harus istirahat di rumah, kerja di rumah, ibadah di rumah, ya kan? Dan yang terpenting kalau memang harus keluar rumah, tutuplah hidung dan mulut. Ya. Rajin mencuci tangan. Jadi ada aturan, mungkin aturan mainnya bagaimana pada saat kita keluar rumah, pada saat kita masuk rumah ya dok ya. Ya, Kalau betul. keluar rumah seperti apa aturannya nih dok? Ya itu kalau keluar rumah tadi. Menggunakan masker ya. Tutup Kalau hidung kita ya. bilang masker juga susah dapat. Tutup hidung lah ya. Tutup hidung dan mulut ya. mulut pakai apapun, pakai kain, pakai Ya. apapun lah, ya. Tapi kalau untuk
masuk ke dalam rumah pada saat pulang. Nah ini juga nih yang penting. Iya. Terutama bagi petugas medis, ya kan, tenaga kesehatan, kita rata-rata lebih protektif sebenarnya, ya kan. Pulang ke rumah, rata-rata sekarang hampir semua fasilitas kesehatan itu menyediakan tempat untuk mandi dan ganti baju di tempat kerjanya. Nah, jadi Ya. baik itu rumah sakit, klinik, ya kan. Nah, dan biasa tenaga kesehatan itu udah bawa baju kalau kerja. Ya ampun, mau pindah nih kan. Nah, itu. Makanya nggak perlu juga ada stigma kadang-kadang. Waduh, ini tenaga kesehatan menyebarkan virus. Nggak perlu, kita nggak perlu takut. Corona ini bukan aib, ya kan? Bisa terjadi sama siapa saja. Apa bedanya corona dengan flu yang lain? Virusnya sama corona, jenisnya, cuman tipenya COVID-19, di mana penularannya jauh lebih cepat dari virus corona flu yang lain. Yang lain, ya. Itu bedanya, ya kan? Cuman yang kedua, karena penularan cepat juga angka kematiannya cukup tinggi. Intinya dia akan sembuh sendiri, betul. Iya. Tapi dia bisa mengalami perburukan. Nah, itu pada orang-orang yang daya tahannya rendah dan punya penyakit penyerta yang lainnya. Nah, itu yang harus kita jaga. Kita jaga lingkungan kita jaga orang tua kita jaga anak kita. Makanya caranya gimana? Kalau mau keluar rumah pakai tutup hidung dan mulut. Mau pakai masker, pakai kain ya, atau masker kain pun nggak masalah. Tutup aja. Kalau pakai masker ini ada aturan mainnya nggak, Dok? Misalnya untuk berapa lama atau nggak boleh berkali-kali gitu kan? Malah ada yang mengatakan masker ini digunakan bukan untuk orang sehat, untuk orang yang sakit katanya seperti itu. Benar nggak tuh? Ya, jadi memang pada awalnya begitu, ya, secara aturannya bahwa yang sakit lah yang memakai masker. Tapi seperti tadi, karena dia droplet, ya, dan orang-orang yang karena aktivitas kita yang disuruh di rumah ini masih bergerak saja, tanpa gejala apapun, dia bisa menyebarkan. Jadi ada nanti orang merasa bahwa dia sehat-sehat saja. Tapi nanti dia misalnya bersin aja, nggak usah batuk, bersin, virusnya keluar, akan mengenai orang lain. Jadi yang paling aman sekarang, sebaiknya semuanya memakai masker. Semuanya? Keluar rumah, ya. Tutup hidung dulu. Ya, seperti itu mungkin ya, mungkin cara yang terbaiknya ya. Ya. Dan ini banyak sekali orang-orang bertanya mengenai apa sih sebenarnya, ada APD lah, ada OPD, ODP gitu kan ya. Kemudian ada PDP. Itu apa? Kalau APD itu apa sih sebenarnya? Kalau APD ini, APD ini alat perlindungan diri. Alat perlindungan diri. Jadi contohnya apa tuh, Dok? kalau petugas kesehatan, ya kan, sebenarnya APD ini pun bisa dari masyarakat, ya kan. APD masyarakat itu apa? Ini tadi pakai masker atau tutup hidung dan mulut. Ya. Kalau nggak ada masker, tutup hidung dan mulut, pakai apa saja. Sabut Kain tangan. biasa, sabut tangan pun bisa. Boleh ya. Itu yang paling penting. Jadi itu alat perlindungan diri yang paling depan, artinya di masyarakat. Kalau di petugas kesehatan memang lebih kompleks lagi. Kita harus pakai baju yang kayak apa namanya? Astronot ya? Dari atas sampai bawah, ya kan? Ribet Pakai banget masker, ya. betul. Pakai tutup. Karena apa? Karena di rumah sakit itu pasiennya mungkin nggak pakai masker mereka justru, ya kan? Karena mereka dalam kondisi yang berat apa segala macam. Nah itu makanya perlindungannya lebih ekstrim lagi. Nah makanya nggak perlu takut dengan petugas kesehatan, nggak perlu takut sama dokter, sama perawat, sama bidan, ya kan? Yang tinggal di lingkungan kita, karena mereka kerja di rumah sakit pun sudah dilindungin dengan alat perlindungan diri. Dan pada saat pulang pun, namanya petugas kesehatan juga nggak pengen anaknya tertular, nggak pengen keluarganya tertular, ya kan? Pasti mereka sudah menjaga diri. Jadi jangan takut dengan tenaga kesehatan lah yang ada di lingkungan kita. Karena mereka juga protektif sebenarnya. Ya, artinya buat Aksi Mani dan juga masyarakat Kota Kerawang untuk mengantisipasi alat protek diri ya kan? Jadi harus juga menggunakan alat sendiri ya, baik masker maupun juga sapu tangan ya. Apabila mau berkeliaran atau mungkin keluar bila ada perlu segala macam ya. Sementara kalau ODP
ODP itu sendiri atau apa, Dok? Kalau tadi Ya, APD ya? Jadi nanti ada beberapa hal pada pasien-pasien yang sudah terkena virus ini dikenal. Jadi beberapa definisi. Pertama itu adalah ODP. ODP ini singkatan daripada orang dalam pemantauan. Dalam pemantauan ya? ODP. Nah, apa yang dimaksud dengan ODP? ODP adalah orang yang mengalami demam di atas 38 derajat atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara wilayah melaporkan adanya transmisi lokal, ya. Orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek dan pada 14 hari yang timbul pada ini, maka dia akan menimbulkan gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi daripada COVID-19. Nah, itu disebut dengan ODP. Jadi hanya demam. Iya, demam biasanya. Itu pantas ya di tempat-tempat seperti kadang sekarang tuh di masjid aja mau kita sholat aja sampai di menggunakan untuk thermal gun itu. Suhu ya. Thermal gun, ya. Itu akurat nggak sih sebenarnya, Dok? Kalau untuk menilai 38 derajat Celcius lebih kah atau ke bawah kah, itu benar-benar akurat nggak kalau orang tersebut? Iya, cukup akurat sebenarnya. Cukup akurat ya? Cukup akurat. Cuma kan kadang-kadang sama seperti tadi, bisa saja dia dalam masa inkubasi, jadi dia tidak demam, nah itu, ya. Itu disebut dengan ODP. ODP. Oke. Kalau sekarang PDP. PDP itu adalah singkatan pada pasien dalam pengawasan. Kalau tadi orang dalam pengawasan. Pemantauan. Kalau sekarang PDP pasien dalam pengawasan. Pasien dalam pengawasan. Ya. Artinya memang benar-benar dia sudah masuk pengawasan nih. Ya, orang yang dengan sudah ada infeksi saluran napas, ya, demam di atas 38 derajat atau riwayat demam, disertai salah satu gejala seperti batuk, sesak napas, sakit tenggorokan, pilek, dan yang beratnya bisa terjadi pneumonia. Nah, ini yang disebut dengan PDP. Apa tadi? Pneumonia. Pasien, pneumonia yang terakhirnya. Oh gitu. Pasien dalam pengawasan namanya. Iya. Artinya itu udah mulai ya. Ini udah tahapannya udah ya, sudah lebih berat daripada ODP. Kalau daripada... ODP tadi mungkin dia cuma demam-demam saja. Terus suspek sendiri apa tuh, Dok? Suspek, ya. Ya, jadi yang suspek. ketiga itu adalah suspek. Ya. Yang disebut dengan suspek adalah pasien yang diduga adanya penderita COVID-19 ini. Nanti pasien suspek ini harus diteruskan pemeriksaannya. Oh gitu. Jadi nanti harus dilakukan rapid test. Kalau rapid testnya positif, maka harus di PCR. Gitu. Oh, rapid test. Ya. Ya, sekarang ini di Kota Kerawang sendiri sudah digerakkan ya dengan gerakan gugus itu ya. Satgas ya. Iya. Dan beberapa kali juga sempat juga dilaksanakan rapid test di gedung olahraga sini, kemudian sekarang di galeri kalau nggak salah ya, di belakang Pemda ya. Dan rapid test itu nanti apa sih, Dok? Rapid test itu ngapain aja tuh orang gitu loh? Iya. Jadi rapid test itu sebenarnya pemeriksaan darah ya. Ya. Jadi pemeriksaan darah itu ada dua sebenarnya. Pertama adalah yang diperiksa antibodinya, yang kedua diperiksa antigennya. Jadi pasien yang tadi sudah PDP, pasien dalam pengawasan itu, nah nanti akan dilanjutkan untuk dilakukan pemeriksaan rapid. Oke. Ya, rapid test itu. Ya. Nah, gitu. Nah, kenapa harus darah bukannya liur, Dok? Bukankah ini kan liur yang jadi utamanya? Kenapa nggak langsung ke liur gitu? Ya, ceknya? karena nanti antibodi itu akan dijumpai di dalam darah. Jadi kalau kita terinfeksi virus masuk ke dalam tubuh kita, nanti tubuh itu akan membuat imunoglobulin namanya. Nah, kalau imunoglobulin ini sudah terbentuk, maka nanti anti terhadap virus itu akan muncul. Nah, gitu. Oh gitu. Nah, itu yang menyebabkan yang diperiksa darah, bukan liurnya. Jadi ada dua pemeriksaan sebenarnya. Oke. Yang pertama tadi apa? Rapid test. PCR. Yang pertama rapid test itu diambil dari darah, ya kan? PCR. Yang kedua PCR. PCR itu diambil dari swab, diambil dari tenggorokan dan nasofaring. Ya, jadi ada dua.
Kalau yang di swab di nasofaring itu nanti yang dilihat langsung virusnya. Tapi kalau di rapid test itu yang diperiksa antibody atau antigen, dan itu didapatkan dari darah. Antibody itu imun yang di badan kita. Kalau antigen itu virusnya, ya kan? Nah itu jadi dua hal yang berbeda. Permasalahannya juga perlu, jadi nggak perlu juga panik, ya kan? Ada orang yang takut, Dok. Ya, Ada orang yang takut wah, untuk saya pengen di rapid test. Orang udah di rapid test kok saya belum, ya kan? ini malah ada yang takut juga. Saya nggak mau di rapid test katanya gitu. Saya nggak mau katanya gitu. Nggak apa-apa. Sebenarnya nggak perlu panik, nggak perlu takut, ya kan? Iya. Tetap waspada. Yang penting waspada. Waspada itu dalam bentuk pemakaian tutup hidung dan mulut. Itu yang paling utama ya. Paling utama. Dan cuci tangan. Ya. Itu yang paling utama. Itu namanya waspada. Kalau pemeriksaan ini kalau tidak ada gejala nggak perlu juga kita takut, ya kan? Burung nggak punya gejala tapi diperiksa, kecuali ODP tadi, orang yang pernah riwayat kontak, ya kan? Nah mungkin dia perlu memeriksa. Tapi itu pun kalau untuk rapid test, kalau saya boleh sarankan nggak perlu juga kita buru-buru harus rapid test. Kalau PDP karena dia pasien, artinya yang sudah ada keluhan. Nah kalau sudah ada keluhan ya silakan diperiksa, harus rapid test, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan swab PCR. Pelantikan kepala desa, tiba-tiba dia batuk, ini kan mic cuma satu nih, dipakai oleh wakil bupati. Kemudian juga pada saat acara yang HIPMI yang di Swiss Bell juga, berarti hampir semua yang berkontak fisik dengan beliau itu harus di rapid test, enggak wajib enggak? Nah, itu nanti kalau untuk rapid test, kalau teorinya kalau kita siap, satu klaster namanya, satu klaster itu satu kontak, ya kan? Satu kontak kayak acara HIPMI itu harusnya satu yang hadir semua satu ruangan harus di rapid test minimal. Harusnya. Ya. Tapi perlu juga diketahui bahwa rapid test itu sensitivitas itu kemampuan mendeteksinya juga rendah sebenarnya, masih kemampuannya hanya 30%. 30% ya. Yang 70% itu masih tidak bisa dideteksi. Memang kalau untuk awal sih nggak apa-apa, ya. Makanya diagnosa pastinya itu masih tetap harus menggunakan tes PCR dari swab nasofaring. Yang tenggorokan itu ya. Ya, jadi rapid test itu hanya screening. Oh. Nah, kalau memastikannya ya di swab. Di swab. Dari tadi harus di swab hidung dan tenggorok. Ya, yang termasuk diri tadi ya. PCR dia namanya. Iya. Tapi kalau kita nggak punya gejala nggak usah juga takut, panik. Yang penting jaga diri, jaga lingkungan kita, jaga keluarga kita, ya kan? Itu yang paling penting. Ya, jadi jangan sibuk juga cari rapid test. Saya mau di screening, Padahal nggak ada keluhan. Kalau positif malah pusing, ya. Padahal nggak ada gejala. Nah itu pada saat maaf saya potong, kemarin itu kan sempat juga ya Swiss Bell gitu kan disinfektan gitu loh maksudnya. Nah ini apa tuh? Maksudnya apa? Tujuannya apa dilakukan disinfektan ini gitu loh? Ya ini sekarang juga udah mulai ribut-ribut masalah disinfektan ini perlu atau tidak. Iya, yang semprot ke tubuh segala macam gitu. Desinfektan ini sebenarnya sebaiknya itu ditujukan ke alat benda mati sebenarnya, bukan ke tubuh. Iya. Jadi kalau misalnya ruangan itu ditakutkan ada virus di sana, ya boleh saja didisinfektan. Tapi disinfektan tuh misalnya kursi, meja, kan gitu. Lalu sekarang yang sering kan udah didisinfektan manusia yang didisinfektan. Nah, karena begini juga teori, ini teorinya. Disinfektan itu untuk virus menggunakan klorin, ya kan? Klorin lah. Jadi memang kalau kita lihat merek dagangnya klorin, nanti dibaca sendiri yang apa yang isinya klorin. Ya. Dan klorin itu harus bertahan, artinya harus mengenai objeknya selama 10 menit minimal, 10 sampai 15 menit. Nah, itu makanya kalau sama manusia ya nggak efektif, gitu kan? Tapi kalau sama benda mati kita semprotkan dan kita tunggu 10 atau 15 menit baru dibersihkan. Nah itu baru efektif. Kemungkinan besar dia efektif untuk mematikan virusnya. Itu teorinya sudah lama, jauh sebelum corona ini ada, itu sudah ada teorinya. Gitu. Jadi kalau ke tubuh manusia saya rasa ini kan masih perdebatan, bahkan ada yang bilang karsinogenik. Karsinogenik itu artinya merangsang pertumbuhan sel kanker. Kan justru lebih membahayakan. Yang kedua iritasi, yang ketiga alergi, ya kan? Banyak yang mungkin terjadi pada tubuh manusia. Jadi kalau
disinfektan itu benar tadi yang Dr. Irwin sampaikan, itu lebih ke benda mati karena kita harus biarkan sesudah disemprot 10 menit sampai 15 menit dibiarkan dulu. Oh. Jadi kalau kita mau masuk kotak itu, box itu, berarti 10 menit kita nongkrong dalam ya Dr. Irwin. Iya itu serem juga dok, karena kemarin gitu kan, pada saat mau pulang kerja gitu kan, kita subuh gitu kan, udah dingin, cuaca udah dingin, kita masuk ke ruangan tersebut disemprot gitu kan, dinginnya luar biasa. Itu sebenarnya nggak bagus ya, nggak bagus ya. Jadi kalau memang mau membersihkan orangnya satu tubuh, maka orang tuh mandi, iya. Pakai sabun, dari mulai sabun. kepalanya disampo, badan disabun. Nah itu kemungkinan kalau ada virus di dalam tubuh itu akan lebih bagus. Ini juga perlu ya saya sampaikan di sini untuk terutama saudara-saudara kita yang muslim misalnya ya. Kalau kita beraktivitas di luar rumah ya kan, kemudian kita harus sholat di luar ya kan. Nah ini juga wudu itu bagian yang baik daripada untuk menjaga kebersihan. Tapi jangan lupa. Nah ini biasakan sebelum wudu itu cuci tangan dengan sabun. Nah itu. Karena apa? Tadi Dr. Iri sampaikan sabun itu bisa merusak dinding virus. Ya, lemaknya itu rusak dengan sabun apa saja. Nggak perlu sabun yang ini, nggak perlu pakai sanitizer, hand sanitizer, sabun colek pun Oke. Jadi mulai sekarang untuk sholat pun sebelum sholat cucilah tangan dengan sabun sebelum berwudu karena waktu kita berwudu kita belum tentu tangan kita bersih ya. Yang kedua kalau mandi, nah, ini kalau saya pun kalau pulang sekarang mandinya juga repot Pak. Malam-malam pulang jam 3 malam juga harus mandi dan pakai sabun dan harus disabunin mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, jadi artinya kalau dulu kita mandi malam karena takut dingin kepala nggak disiram misalnya kan, takut kedinginan. Tapi kalau sekarang enggak, disabunin, disampoin dari atas sampai bawah. Nah itu jadi artinya memang ini bagian yang penting. Cuci tangan, bersihkan tubuh kita dengan menggunakan sabun atau deterjen lah ya. Nah itu bagian penting. Nah itu jadi seperti tadi pertanyaannya. Jadi apa persiapan kita keluar rumah? Ya keluar rumah kita pakai masker. Tapi begitu balik ke rumah ya diusahakan semuanya dibersihkan. Masker itu buang? Ya, kalau memang pakai masker yang seperti masker bedah ya dibuang. Buang ya. Kalau misal masker yang seperti tadi dibilang Dr. Irvin, kain itu semuanya bisa dicuci. Kalau pakai masker, pakai ini ya begitu sampai taruh di tempat pakaian kotor dan kalau perlu ya direndam dengan sabun atau kalau takut bisa pakai klorin ya kan. Tapi minimal kalau untuk virus corona mudah-mudahan insya Allah pakai sabun aja cukup sebenarnya. Ya nanti direndam dengan sabun udah cukup. Begitu sampai di rumah, sebelum duduk nih maksudnya, duduk-duduk atau apa, buka baju ganti mandi. Nah itu akan membuat aman lah, lebih steril. Rumah itu kemungkinan terkena virus. Nah gitu. Jadi kalau baju langsung kita cuci atau direndam, kemudian kalau pakai deterjen, kalau maskernya reuse sama langsung direndam, jangan dipakai lagi dipegang-pegang di rumah, bawa juga dari luar ke dalam rumah, bahaya juga, ya kan? Tapi kalau yang sekali pakai dibuang, ya kan, langsung masukin tempat sampah dan ini jangan dipakai lagi. Kalau pemerintah melakukan disinfektan dengan menggunakan mobil ya, mobil damkar atau mobil ya penyemprotan yang di jalan itu sebenarnya efektif enggak sih? Gitu. Ya, seperti tadi. Kalau untuk benda mati efektif. Tapi kan nggak sampai masuk ke dalam rumah dong. Ya. Itu kan nggak sampai masuk ke dalam rumah. Hanya kayak di Tuparef misalnya gitu kan, di Karawang Kota nih, ya kan mobil gitu kan, dengan sirinenya, dengan woro-woronya, kemudian langsung menyemprotkan disinfektan ke kanan ke kiri. Itu kan nggak masuk ke dalam rumah dong. Iya. Menurut saya nggak apa-apa, boleh-boleh aja karena itu di luar kan. Artinya yang di disinfektan itu benda mati. Yang kedua, kadang-kadang budaya kita kan suka meludah sembarangan, batuk di mana-mana sembarangan. Ya mudah-mudahan itu juga efektif untuk mengurangin. Ya, ikhtiar, bagian dari ikhtiar boleh-boleh aja. Ya. Tapi hati-hati, jangan ada orang jualan terkena makanannya kena. Waduh, itu juga kan bahaya juga buat orang lain. Yang kita tahu jam seperti itu, dok. Yang seperti itu gitu kan, di kanan kiri ada tukang dagang main semprot aja gitu kan ya. Ya itu juga mungkin bahaya juga ya, disinfektannya nanti nempel di makanan mungkin seperti itu ya. Nah lalu apa hubungannya dengan atau apa yang dikatakan dengan isolasi mandiri ini, apa maksudnya? Ya jadi
pasien-pasien yang seharusnya sudah seperti tadi ya PDP misalnya ya, tapi dia ringan atau ODP dulu lah, ODP dia demam, kemudian OTG. ya OTG dulu, OTG kalau dia OTG ini orang tanpa gejala, kemudian rapidnya positif, atau ODP juga bisa dengan rapid positif dengan ringan, maka dia isolasi mandiri. Maksudnya apa? Dia ini harus diisolasi karena kalau masih memang bercampur dengan orang-orang lain, ditakutkan bahwa akan menyebabkan paparan kepada orang lain, gitu. Jadi isolasi mandirinya di mana? Kalau ringan bisa di rumah saja. Di rumah boleh? Di rumah boleh. Oke. Tapi Kalau yang tanpa gejala itu tanpa bisa gejala. di rumah. Ya. Atau gejalanya ringan, ya di rumah. Iya, Di iya, rumah. iya, iya. Jadi dengan di rumah, tapi ya sebaiknya jangan nyampur. Kalau tidur dia di kamar sendiri, ya makan juga kalau bisa dipisahkan, nah gitu. Jangan dengan keluarga yang lain Jangan ya. keluarga. Itu Anggota yang disebut keluarga. dengan isolasi mandiri. Nah, Hmm. gitu. Karena apa? Nah, boleh nggak keluar kamar dia? Nah, kan gitu ya. Boleh nggak tuh? Boleh nggak? Boleh, tapi pakai masker. Oke. Karena begitu nanti dia berbicara, ngomong-ngomong, ngobrol, Ngobrol cium nah anaknya. iya, nah itu yang berisiko. Itu bahaya ya? Nah, iya itu. Nah ini yang penting lagi di isolasi mandiri ini adalah sekali lagi COVID-19 ini ya kan, corona ini bukan penyakit yang apa namanya, penyakit kotor atau apa ya kan, bukan. Justru kalau kita tahu di lingkungan kita ada yang memang perlu mengisolasi dirinya, ya kan, ya harusnya itu disupport, bukan malah ditakut-takutin, diusir, dipasang polis lain itu ya. Itu bukan begitu harusnya. Harusnya justru lingkungannya yang mensupport. Iya. Mensupport itu artinya misalnya kalau perlu nggak usah keluar rumah, kebutuhannya ditanggung oleh lingkungannya, oleh RT-nya, ya kan? Itu jauh lebih baik. Artinya kita bergotong royong untuk menyelamatkan lingkungan kita, menyelamatkan keluarga kita, ya kan? Dan membantu orang-orang yang kebetulan Terkena. harus Tertular. mengisolasi. Oh. Nah, yang jadi masalah juga kadang-kadang yang harus terisolasi, artinya yang ODP atau PDP ringan tadi yang mengisolasi dirinya di rumah, harus juga sadar bahwa dia tidak boleh menularkan sama orang lain. Artinya apa? Kalau keluar dari kamarnya pun, ya kan, harus pakai masker supaya keluarganya terlindungi. Kalau dia keluar rumah, apalagi nggak boleh keluar rumah lewat pagar sebenarnya. 2 minggu, 14 hari nggak boleh kelihatan di luaran. 14 hari itu ya 14 minimal. hari. Hari. Karena tadi masa inkubasinya 14 hari. 14 hari. Nah, jadi selama 14 hari itu ya memang harus di rumah saja, ya kan? Kalau ada yang PDP, ada yang PDP di dalam rumah, berarti keluarganya semua jadi ODP, ya kan? Nah, ODP iya. Orang dalam pemantauan. Walaupun dia artinya gini, kalau PDP itu dia punya gejala. Ya udah jelas itu ya. Ya. Nanti kan ada yang bergejala atau tidak bergejala tapi tesnya positif, ada lagi, ya kan? Ada yang belum dites. Memang rata-rata yang ODP ini belum dites sih, ya. Tapi nggak masalah juga. Yang penting itu kita sadar bahwa kita harus menjaga supaya diri kita tidak menularkan ke orang lain. Nah, itu yang paling penting. Ya ini mohon maaf nih ya, kita mungkin saya agak sedikit meloncat jauh nih karena ini ada sangkut pautnya gitu kan dengan kenyataan yang kemarin ada pasien yang terkena positif virus corona sampai meninggal dunia gitu kan, pada saat mau dipulangkan ke kampung halamannya ditolak. Nah ini gimana? Apakah karena takut proses orang kalau udah meninggal itu apa virusnya masih nempel atau gimana? Jadi begini, kalau ada pasien meninggal yang karena positif ya, virus positif corona, meninggal. ya memang itu sudah standar WHO-nya penata laksanaan untuk pasien terutama infeksi, ya kan? Infeksi karena kita sebenarnya tidak tahu nih infeksi ini bisa menularkan pada saat proses dibersihkannya itu atau gimana, ya kan? Yang jelas gini, virus itu kan virus RNA dan dia butuh sel untuk hidupnya, ya kan? Walaupun orang ini sudah meninggal, tapi dia selnya masih Nempel. masih ada di badan kita, tetap aja sel namanya kan, yang unit terkecilnya. Nah makanya prosedur pemulasaran jenazahnya itu, penanganan jenazahnya ada standar-standar khusus gitu loh. Tapi
sebenarnya kan begitu akhir dari perawatan jenazah itu dimasukin ke dalam peti jenazah, ya kan? Dan itu sudah dalam keadaan terbungkus, ya kan? Ya untuk sesudah terbungkus itu sebenarnya relatif aman sebenarnya, ya. Aman karena udah nggak keluar lagi, nggak bakal keluar lagi virusnya kalaupun ada. Dan kebanyakan juga bukan orang dari lingkungan yang melakukan penguburan kalau nggak salah ya. Ya karena ini mencegah, itu kan standar WHO. Ya karena Untuk SOP-nya nggak tahu ya, mungkin ya. Untuk mencegah penyebaran yang lebih luas lagi gitu loh. Ya. Nah, makanya memang ada standar khusus dan itu pun sebenarnya nggak perlu kita takutin tadi karena kalau sudah mengikuti standar itu mau dimakamkan dimanapun Bebas. nggak ada masalah, aman. Yang penting standarnya dijalankan ya, Ya, SOP-nya ya. SOP. SOP-nya. Ya. Ya. Itu pun karena kita tidak tahu, ya kan? Tidak tahu perjalanan penyakitnya sebenarnya seperti apa. Nah, selama itu nggak ada, itulah yang diikutin oleh pemerintah mengikuti standar WHO. Ya. Inilah yang namanya pentingnya edukasi informasi yang kita lakukan kepada masyarakat Kota Kerawang ya Dok ya. Jangan sampai mereka ingin mengetahui, pengen tahu banyak segala macam, search gitu kan, googling di media sosial, banyak juga yang hoax gitu kan ya, yang belum tentu benar adanya gitu kan. Nah, kalau tadi kita balik lagi, isolasi mandiri sudah. Karantina sendiri seperti apa nih? Kalau karantina sendiri nih. Proses karantinanya. Kalau karantina itu kan ada undang-undang karantinanya. Kalau sekarang tuh yang PSBB itu ya. Pembatasan Wilayah sosial berskala besar ya kan. Artinya ya itu sebenarnya termasuk karantina. Itu kan secara internasional karantina itu ditutup ya kan. Itu yang kan namanya lockdown kata orang itu kan. Iya. Lockdown kalau di luar negeri lockdown, kalau bahasa kerennya itu karantina sebenarnya. Oke. Ya kan? wilayah. Karantina wilayah satu daerah tertentu ditutup, ya itu sama sebenarnya. Seperti Tegal gitu kemarin lockdown ya. Lockdown itu sebenarnya karantina. Oh itu karantina artinya ya. Oke. Nah terus kalau local transmission ini apa nih? Nah, kalau local transmission ini ya kan perpindahan dari virus itu masih di daerah tersebut. Makanya sekarang kan disebutkan daerah-daerah mana saja yang daerah merah namanya red zone. Kalau kemarin kan tidak disebutkan Ya, ya. kalau belum ada misalnya belum ada di Kerawang, maka waktu itu Kerawang belum termasuk red zone. Nah, sekarang kita sudah masuk ke red zone, maka kita termasuk daerah local transmission. Jadi sebenarnya orang yang seperti saya sebutkan tadi itu nggak perlu lagi ditanya dia pernah dari luar negeri nggak, pernah dari Jakarta nggak perlu, karena transmisinya udah lokal. Ya itu, jadi kalau dulu awal corona ini kita harus identifikasi siapa yang baru pulang dari luar negeri. Ya. Nah, ya kan? Nah, itu dulu. Itu masih interlokal. Kalau sekarang lokal. Sekarang lokal ya. Nah, jadi lokal itu kita nggak perlu tanya pernah ke negara ini nggak, pernah ke sini nggak perlu, karena di lokal pun Sudah virusnya udah ada. Nah, itulah pentingnya kita menjaga diri kita pribadi, ya kan? Karena kita anggap bahwa kita harus menganggap bahwa kita pun positif, sebenarnya itu yang paling penting. Itu ya. Ya, jadi bukannya kita takut, tapi anggaplah saya positif, makanya saya harus menjaga supaya saya tidak menularkan ke orang di sebelah saya, gitu, Iya. orang di depan saya. Dengan cara apa? Menutup hidung dan mulut, menjaga supaya tidak berkumpul rame-rame, ya kan? Walaupun bosan 3 hari di rumah nggak keluar, pengen ngumpul sama teman-teman, ya jangan dulu. Iya. Ya, gitu. Karena apa? Semakin tidak kompak suatu wilayah, semakin panjang ini ceritanya. Nah, itu dia. Nah itu, ya kan? Nah, memang agak susah. Artinya kalau kita sama-sama semua satu Kabupaten Kerawang ini menutup hidung dan mulut, mudah-mudahan bulan puasanya udah aman, ya kan? Amin. Mudah-mudahan lancar sampai Lebaran, ya kan? Tapi kalau kita tidak menjaga itu, tidak rajin menutup hidung dan mulut, tidak mencuci tangan, ya kan? Tidak menjaga kesehatan dengan makanan yang bergizi, ya kan? Tidak menjemur, tidak terkena matahari. Terkena matahari itu bukan matiin kuman, jangan salah. Iya, iya. Terkena matahari itu meningkatkan jumlah vitamin D, dan vitamin D itu menaikkan Imun tubuh. imun tubuh. Nah, itu jalan cerita. Jadi bukan mematikan kuman, jangan salah ya. Iya.
Nanti Ini- sampai telanjang garuk supaya mati kumannya nggak Ya, boleh. yang ada tutung. Dok, barusan ini dokter ini kalau nggak salah udah masuk ke daerah imun tubuh ya. Nah, coba jelaskan kepada kami semua di sini yang sedang konsen gitu kan, yang sedang mendengarkan bagaimana caranya supaya imun tubuh kita tuh kuat, Dok. Ya. Jadi Hmm. virus ini kan berhubungan dengan imun tubuh. Betul. Jadi kalau imun tubuh kuat, Hmm? virus ini nggak akan menyebabkan apa-apa di tubuh kita. Hmm. Jadi walaupun kita positif, Hmm? tapi tidak ada gejala apapun. Hmm. Nah, bagaimana menjaga imun tubuh? Sebenarnya tidak ada yang baru untuk menjaga imun tubuh. Yang Nggak. pertama adalah makan yang sehat. Pola makan. Pola makan. Ah. Istirahat cukup. Istirahat, 8 jam. Tidur 8 jam. Ya. Terus? Ketiga, ya minum vitamin. Hmm. Ya, sekarang dianjurkan vitamin apa? Vitamin C dan vitamin E. Untuk sekarang ini ya. Kemudian olahraga. Hmm. Tapi kalau untuk sekarang jangan olahraga keluar. Olahraga cukup di dalam rumah. Iya, Karena kita kan disuruh di rumah saja. betul. Nah, hal ini kan sebenarnya sesuatu yang harusnya lebih biasa kita lakukan, nah gitu. Iya, iya, iya. Ya mudah-mudahan dengan ini imun tubuh kita cukup baik. Nah, gitu. Sebenarnya tidak ada pola imun yang baru Nggak ya, Dok, ada, Nggak ya, ada ya. ini memang ya Tetap. iya. Yang mungkin kita hanya woro-woro bagaimana caranya supaya imun kita kuat ya memang dari dulunya Ya, juga memang imun begitu. seperti Iya. itu penjaganya ya seperti itu ya. Nah, kenapa kita harus melakukan turut serta ikut anjuran pemerintah dengan yang dikatakan social distancing ini apa gitu loh? Kenapa gitu? Nah, loh? iya. Kan tadi udah kita Mm-mm. singgung sedikit sebenarnya Ya. ya. Social distancing sebenarnya menjaga jarak, Mm-mm. ya kan? Jaga jarak. Jaraknya berapa lama? Jaga Mm-mm. antara 1,5 sampai 2 meter. Ya. Karena ini lompatan virus itu cuma sebegitu yang bisa. Orang bersin Ces. kemudian ya Ah. paling jauh 2 meter. Bukan kayak damkar ya, Ya. bukan kayak damkar nih. Makanya sholat juga kan semeter sekarang. Nah, iya. Jadi dijaga dia jaraknya itu. Mm-mm. Nah, supaya apa? Supaya kalau misalnya ada orang bersin atau batuk, Hmm. kemudian keluar virus ini, Mm. tidak langsung kena ke kita. Hmm. Makanya perlu social distancing ini, Iya, menjaga iya, jarak. iya. Nah, menjaga jarak ini berikutnya adalah kita perlu di rumah saja. Mm. Di rumah saja supaya apa? Tidak terkontak dengan virus ini secara langsung, nah gitu. Iya. Itu yang paling penting. Makanya saya ulang tadi bahwa Mm. virus ini tidak bisa bergerak. Kalau Jadi tidak- kalau orang tidak bergerak, mudah-mudahan seminggu aja orang nggak bergerak, Hmm. jalan-jalan di Karawang ini kosong semua, nak. Mudah-mudahan peningkatan jumlah daripada virusnya langsung menurun. Ya. Tapi Inilah kalau kita bergerak Aha. terus memegang sesuatu, nah ini yang kita takutkan. semakin banyak kan takutnya ya. Nah, itu. Nah ini yang saya juga sempat bandingkan dengan Jakarta dengan Karawang. Saat Jakarta udah mulai pada mager ya, mager di rumahnya Ya, masing-masing, udah mulai di rumah saja. Saya lihat di kota Karawang ini benar-benar deh, nggak seakan-akan tidak peduli, nggak care ya, mungkin karena ngomongnya kebutuhan perut lah, ya kan, kebutuhan keluarga lah segala macam. Ya mulai dari ojek, mulai dari angkutan, mulai dari pedagang, semua. Bahkan anak-anak yang diliburkan sekolah pun itu mereka ada nongkrong-nongkrong lah, bikin acara lah, kumpul-kumpul. Nah ini bagaimana ini? Ya memang bagian yang terpenting adalah menyadari bahwa berkumpul lebih dari 2 orang, ya kan, untuk saat ini ya, beresiko. Oh itu termasuk kriterianya ya, kriteria Iya. social distancing ya? Kalau dilihat itu, malah saya dengar tadi malam kan, Hmm. kalau mau pulang kampung satu mobil cuma 2 orang katanya, naik motor nggak boleh boncengan, waduh, saya bilang repot juga. Ah. Ya, jadi itu bagian dari social distancing, menjaga jarak, ya kan? Menjaga jarak itu artinya tadi 1,5 sampai 2 meter, ya kan? Kita tidak boleh berkumpul rame-rame. Tapi yang terpenting adalah bahwa bahaya corona ini nyata. Nah itu dulu, ya kan? Ini bukan hoax, Ya. bukan cuman isu-isu yang menakut-nakutkan, enggak. Ini nyata gitu loh. Artinya memang ada di depan kita, ya. Dan kita termasuk objeknya. Arti yang membawa kuman kita akan menularkan ke orang lain. Nah, jadi memang kadang-kadang mungkin masyarakat bilang yang kena cuma pejabat aja kok. Iya. Bener kan? Betul. Itu Ya. masuk telinga saya, Dok. Ya itu.
enggak, ya kan? Hanya kebetulan yang diperiksa duluan yaitu para pejabat kebetulan, ya kan? Tapi bukan berarti kita enggak. Contohnya di mana? Ya, Jakarta. Jakarta itu udah sekian sulitnya untuk mengendalikan, makanya mereka mulai sadar gitu. Apakah kita harus nunggu sampai kita sulit dikendalikan baru sadar? Iya. Nah, itu yang penting sama kita. Artinya kita harus sebelum menjadi besar, kita harus menjaga diri kita, lingkungan kita, ya kan? So, keluarga kita dari virus corona. Dan ini nyata. Kalaupun kita mau keluar rumah, tutup hidung dan mulut, rajin mencuci tangan. Kalau mau jualan nggak apa-apa. Kalau kita mau belanja juga nggak apa-apa. Tapi jangan nongkrong. Jaga diri juga. Artinya gini, ya. makanya yang jualan di pinggir jalan mungkin masih boleh. Tapi karena kita bukan di tadi lockdown ya. Tapi jangan nongkrong makan di sana. Beli makan bawa pulang. Itu mungkin lebih baik. Artinya kalaupun kita mau membeli sesuatu, jangan berlama-lama lah, artinya di luar. Ya. Nah, itu yang penting, bagian penting dari social distancing tadi, menjaga jarak. Ya, kalau kita nongkrong rame-rame di kafe, nongkrong rame-rame di tempat makan, nah ini resiko penularan lagi. Eta neangan pegawaian, emang neangan penyakit. Ya. Perut kenyang tapi kuman dibawa pulang. Nah, itu yang nggak boleh kan? Iya. Nah, oke, itu tadi dari social distancing yang dijelaskan oleh Dr. Irvin dan juga Dr. Erwin ya. Dan kita berharap banget, artinya kita berharap banget ya, jangan panik ya dok ya, jangan panik ya, mulai dari panik buyingnya lah, panik mengenai inilah itulah segala macam gitu kan, sampai ada tamu datang gitu kan, keluar tamu datang, udah SOP-nya udah nih, masuk dalam rumah cuci tangan segala macam, begitu keluar bersihin pel segala macam, nggak perlu juga ya seperti itu ya. Yang penting kalau kita sama-sama menjaga perilaku kita, memang kan corona ini katanya nantinya akan merubah perilaku kita menjadi lebih bersih, lebih baik lagi, ya kan? Artinya gini, kalau kita sama-sama sadar bahwa ini ada dan kita tidak ingin diri saya tertular ataupun lingkungan di sebelah saya tertular, anak, istri, orang tua, keluarga kita tertular, atau mungkin lingkungan satu RT kita nggak pengen tertular, nah itu tadi, ya kan? Tutup hidung dan mulut, rajin mencuci tangan, ya kan? Jangan ngumpul ngobrol rame-rame yang nggak perlu. Ya. 2 minggu kalau ini kosong jalanan, ya kan? Insya Allah Karawang langsung turun angkanya. Iya. Sekarang aja udah 31 ya dok ya, kalau nggak salah ya. Dan kalau seandainya orang lebih percaya sekarang nih, udahlah sekarang mah udah nggak usah macem-macem katanya gitu kan, diam di rumah aja, ya kan? Nah saat di rumah aja tuh ngapain aja dok? Ya kan, di rumah bukannya kita nggak kena matahari, kurangnya udara, kurang hibur segala macam, depresi yang ada dok, gitu dok. Ya kira-kira apa nih yang harus dilakukan pada saat di rumah nih agar tubuh kita tetap terjaga gitu kan ya, tetap pikirannya positif segala macam. Ada ini mungkin di luar dari kedokteran mungkin, ya kan? Kira-kira ada tips apa dok? Apa yang harus dilakukan? Ya sebenarnya ada nilai positif juga ya, selama ini kita tidak pernah terkumpul. Ini anak-anak pulang semua ngumpul, nah gitu. Ini yang juga jangan karena disuruh social distancing di rumah, kita keluar-keluar, rame. Jadi ya aktivitas saja, karena kan anak-anak juga melakukan aktivitasnya, tugas-tugasnya, ya kan, melalui internet atau apa. Online. Nah kita juga mencari seperti tadi, menjaga kesehatan kita. Kalau memang bisa lari-lari kecil di rumah, menjaga kesehatan, makannya segala macam, dan mencari aktivitas yang memang yang saya pikir ya dengan membaca atau apa. Nah, ini kan kesempatan yang bagus untuk kita bukan sekali-sekali saya kira bisa bertemu dengan semuanya, ya kan? Masanya untuk waktu-waktu yang begini dimanfaatkan. Komunikasi ya. Betul. Ini kan sekarang keluarga semua kumpul. Iya. Ya. Kalau kita lihat dari yang sisi paling kecil di keluarga aja, ya yang orang tuanya nggak pernah, biasanya anaknya pulang sekolah, bapaknya masih kerja, anaknya tidur, bapaknya baru pulang, ya kan? Nah kalau sekarang kan ngumpul semua nih di rumah, ya kan? Tadi dulu dok, itu ngomongin siapa dok? Ini ngomongin sebelah saya, jam 3 pulangnya, tadi kan ngomong gitu. Ya itu, jadi kalau sekarang kan kumpul rame-rame. Nah itu, jadi mungkin ada kesempatan buat sekali-sekali orang tua yang ngajarin anaknya belajar, kapan lagi kan? Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin
yang tadinya nggak pernah, ya kalau yang muslim nggak pernah sholat bareng ya sholat bareng. Amin. Ya, tapi yang paling penting apa? Sekali-sekali olahraga bareng ya kan, senam bareng di dalam rumah, apa salahnya gitu loh. Iya, ya. iya, iya. Nah itu mungkin Banyak kalau hal. kita lihat lebih gede lagi, ya kalau kita lihat karena ini pandemi, coba ya kita perhatiin. Artinya bumi ini sedang istirahat, industri istirahat, Ya. pemanasan global berhenti. Ya benar nggak Pak? Betul, betul. Nah, itu jadi banyak positif. Mungkin mudah-mudahan setelah corona ini kita jadi lebih sehat. Amin. Ya. Ya. Lebih bersih, lebih sehat. Hmm. Asal kita mulai dari sekarang belajar untuk tertib. Nah itu tertib, menertibkan diri sendiri, menjaga kebersihan, menutup hidung, menutup mulut. Nah itu yang paling penting. Ya. Ya. Dan ada orang juga, ini mungkin bukan mitos ya, orang banyak search, googling, pengen cari tahu dan bagaimana caranya agar tidak tertular penyakit corona gitu kan. Ada yang mengatakan udah sekarang makan bawang putih, temulawak, jahe segala macam katanya. Itu herbal yang bisa membuat rontok katanya. Corona nggak akan menyerang kita. Benar nggak tuh, Dok? Ya, sekarang gini, kalau bawang putih, temulawak, jahe bisa melawan corona, nggak bakal jadi pandemi. Nah, itu jawabannya kan. Sederhana sebenarnya. Singkat, lugas dan padat. Ya. Iya. Jadi memang boleh-boleh aja untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya kan? Tapi secara ilmiah itu kan tidak terbukti. Iya. Kalau itu bisa dibuktikan, toh sama juga orang nanya apa vaksinasinya udah ada belum? Nah, ya belum ada. Ya. Nah makanya paling penting menjaga kesehatan diri sendiri, meningkatkan imun tubuh kita. Supaya apa? Supaya kita tidak terinfeksi dan menjadi berat. Kalau kita terinfeksi mungkin biasa aja. Banyak dari kita yang sudah terinfeksi. Tapi karena imun kita bagus tidak menjadi berat. Nah bagaimana caranya? Makanan yang sehat, bergizi, boleh aja tadi temulawak, bawang putih, jahe boleh-boleh aja. Nggak dilarang gitu ya? Nggak dilarang. Pon ya kan? Iya. Tapi yang paling penting adalah istirahat yang cukup, ya kan? Itu juga bagian penting. Olahraga ringan setiap hari di rumah. Iya. Berjemur, ya kan? Berjemur bukan mematikan, ingat tadi berjemur bukan mematikan virus, ya, tapi meningkatkan imun tubuh kita. Iya. Dan tadi juga Dokter Irwin sempat ya di awal-awal perjumpaan kita mengatakan bahwa ada SARS, ada MERS gitu kan yang diciptakan atau tumbuh berkembang dari binatang-binatang piaraan. Dan sekarang ini kan banyak nih dalam kehidupan yang terkini, banyak orang-orang yang suka cinta dengan binatang. Kucing lah di rumah dipelihara, apalah segala macam dipelihara segala macam. Apakah dengan adanya virus corona ini mereka harus singkirkan dulu kah? Atau mungkin ditempatkan dulu, dikeluarkan dulu dari rumah kah? Ya enggak juga, karena kan memang awalnya ini dari binatang ke binatang, kemudian pindah ke manusia. Nah sekarang virus ini sudah ada transmisi dari manusia ke manusia. Iya. Jadi kalau misalnya dia punya kucing atau apa di rumah yang memang belum terkena virus ini, ya aman-aman saja. Tapi kebersihannya perlu dijaga. Tetap harus Jadi dijaga kalau mau juga. pelihara kucing, benar-benar bersih dan gitu. Jangan kotorannya di rumah kemana-mana, nah gitu. Itu mungkin berisiko juga. Tapi kalau dia tidak terinfeksi virus, saya kira aman-aman aja pelihara binatang. Ya. Oke. Ya betul. Makanya yang penting kalau punya binatang peliharaan ya dijaga kebersihannya. Yang jadi masalah kan bukan itu, binatang peliharaannya dimakan. Oke, ini kita udah mau di penghujung acara nih. Kira-kira apa nih saran yang paling penting sekali? Saya mau minta satu dari Dr. Irwin, satu dari Dr. Irwin sebagai Ketua ID Kerawang, kemudian juga Dr. Irwin ya. Apa nih yang harus disampaikan kepada masyarakat Kota Kerawang? Ya, kalau saya yang penting adalah marilah kita menjaga diri kita, ya, menjaga diri kita supaya tidak tertular dengan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Gimana caranya? Itu tadi, ya kan? Olahraga, ya kan? Yang teratur, walaupun ringan, makan makanan yang bergizi, rajin mencuci tangan, ya kan? Tutup hidung dan mulut, ya, supaya kita juga tidak tertular, tidak memegang mata, hidung, dan mulut. Artinya kalau kita sudah pulang dari luar itu mata, hidung, dan mulut nih kita kan nggak sadar kadang-kadang colek hidung, colek mata, kucek-kucek. Nah itu yang harus kita hindarin, ya.
rajin berjemur supaya daya tahan tubuh kita, imunitas kita juga meningkat. Yang paling penting adalah bahwa corona ini bukan suatu aib. Nah, itu yang paling penting. Jadi bukan sesuatu yang harus diperlakukan sebagai sesuatu yang tidak tidak normal, bukan ya. Ini bisa terkena pada siapa saja. Justru kalau ada yang sakit, marilah kita support bersama-sama, kita dukung, ya kan? Teman kita, saudara kita, atau bahkan diri kita pun bisa jadi ODP, orang dalam Pengawasan. pemantauan, ya. ya kan? Atau kita bisa sakit tapi tanpa gejala, bisa aja. Nah, itu yang perlu kita support bersama. Ya. Ya. Yang kedua, menjaga supaya kita selain diri kita tidak tertular, kita juga menjaga lingkungan kita supaya tidak tertular. Baik itu lingkungan paling kecil, keluarga, anak, istri, orang tua, ya kan? Ya. Saudara semuanya. Nah, gimana caranya? Tadi pakai tutup hidung dan mulut. Pada saat kita pulang dari luar ya langsung berbenah, berbersih, mandi, ya kan? Nah, itu bagian dari yang penting juga. Bagaimana kita menjaga supaya lingkungan kita juga tidak tertular? Nah, ini social distancing, menjaga jarak, tidak berkumpul, tetap di dalam rumah, ya. Tidak ngumpul-ngumpul di luar rumah artinya. Iya. Kalau ngumpul di dalam rumah memang begitu harusnya kan? Iya, namanya keluarga. Keluarga, ya. Masa musuhan? Nah, itu jadi memang kita harus berkumpul di dalam rumah tapi tidak di luar rumah, ya kan? Iya. Mengurangi aktivitas yang tidak perlu di luar rumah karena kita tidak dikarantina, ya. Jadi boleh. Nah, tapi kalau kita memang harus keluar rumah, jangan lupa tutup hidung, ya kan, dan mulut, ya kan? Nah, rajin mencuci tangan pada saat kita di luar rumah, ya. Untuk yang muslim sebelum sholat, saat berwudu jangan lupa cuci tangan dengan sabun. Ya. Ya, sekali lagi virus ini bisa mati, tidak perlu beli hand sanitizer, nggak habis di pasaran, alkohol habis, Susah. ya kan? Alkohol mahal. Sabun, cukup sabun. Cukup Kalau sabun. sabun mah banyak mudah-mudahan ya. Ah, Ya kan, sabun colek, sabun apapun boleh. Iya. Ya. Ya, memang sabun jadi cepat habis nih, ya. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, itu yang paling penting harus kita kerjakan, ya. Tidak perlu takut karena sebagian besar kasusnya tanpa gejala, ya kan? Tapi kita harus sadar bahwa justru yang tanpa gejala ini yang berbahaya karena berbahaya menularkan ke orang lain. Itu yang harus dijaga. ya. Kita harus menjaga lingkungan kita, diri kita. Kenapa? Kalau kebetulan kita tanpa sadar tertular, tapi daya tahan tubuh kita rendah, ya kan? Gak cukup, lumayan resikonya. Dokter Irwin jadi pusing nanti jadinya. Banyak lagi pasiennya. Oh, kita nggak pengen kalau corona aja banyak-banyak udah. Ya, memang kita harus mengurangi. Dan untuk kalau dari sisi tenaga medis, untuk warga Kerawang yang biasanya rajin kontrol ya dok ya ke rumah sakit, ya kan? Nah, kalau nggak perlu benar, nggak benar-benar tidak ada keluhan, sebaiknya ditunda dulu untuk kontrol di rawat jalan, ya kan? Karena kita memang bukannya ini, kalau memang nggak perlu, arti tadi mengamankan diri kita sendiri. Kalau nggak perlu kontrol ya jangan ke rumah sakit. Kalau memang masih obatnya masih ada, kalau untuk yang biasa kontrol rutin ya. Kalau tanpa keluhan, mending ditunda kontrolnya. Ya. Ya. Itu buat dokternya supaya dokternya juga selamat, dokternya juga sehat. Benar dokter Irin ya? Ya, Dan kedua pasiennya pun juga selamat dan sehat. Amin. Yang penting lagi adalah petugas kesehatan itu jangan dijadikan stigma, ya. Artinya dianggap yang menyebarkan virus itu karena petugas kesehatan yang kerja di rumah sakit, apa itu dokter, perawat, bidan. Saya rasa bukan begitu, ya kan? Justru kita sudah protektif dan justru mudah-mudahan lebih aman, ya. Artinya pulang pun biasanya udah mandi, udah ini di luar, kebanyakan begitu, ya. Di klinik, di rumah sakit sudah mandi baru pulang, ya. Nah itu, jadi nggak perlu takut lah dengan petugas kesehatan, ya. Yang terakhir, yang paling penting adalah kita support orang-orang yang terkena virus corona ini, ya. Jangan dijadikan sebagai pesakitan, bukan, ya. Kita support bersama supaya apa? Supaya dengan kita support yang baik di lingkungan kita, maka mudah-mudahan yang terkena corona ini tidak menyebarkan ke orang lain karena dia tidak perlu keluar rumah. Betul. Nah, itu.
Jadi kalau disupport sama lingkungannya dia nggak perlu keluar rumah, ya. Tapi kalau tidak disupport dengan lingkungannya, nah ini yang bahaya. Kalau dia keluar rumah, nah itu seperti yang kita lihat di TV, dipanggil langsung dari puskesmasnya untuk ini, ya itu. Tapi kita support supaya dia tidak keluar rumah, ya. Iya. Itu jadi sekali lagi corona ini bisa terjadi sama siapa saja. Mudah-mudahan memang sebagian besar dia bisa sehat, sembuh sendiri, ya, self limiting disease, ya. Cuman kita perlu jaga supaya kita semua tidak tertular dan tidak menularkan ke orang lain. Itu yang paling penting. Dari saya sekian, mungkin Dr. Irwin. Ya, saya cuma mengulang aja sebenarnya bahwa sering disebut bahwa orang kesehatan itu adalah garda terdepan. Tapi kalau menurut saya garda terdepan itu adalah kita semua masyarakat. Kenapa? Semulanya social distancing. Ya, di rumah saja. Anak-anak kita sudah libur sekolah, sementara orang tua yang besar-besar masih berjalan. Jadi keluar rumah kalau penting-penting saja. Ya. Kalau tidak ada keperluan apapun, tidak usah ke rumah. Jangan jalan-jalan atau apa keluar rumah. Jadi supaya kita berharap semua di rumah, maka terjadilah pemutusan daripada rantai virus ini. Mungkin hanya dalam kita di rumah 1 minggu saja, jumlah penderita akan menurun dengan cepat. Ya. Gitu. Yang penting kita sadar ya, akan pentingnya kesehatan bagi diri kita sendiri. Nah, iya. Kemudian ya tidak lupa kita ingatkan pakai masker kalau keluar. Ya. Ya, dan juga jangan lupa cuci tangan. Ya. Jangan hanya yang mau dikejar adalah hand sanitizer. Hmm. Lebih baik sabun itu daripada hand sanitizer. Ya. Saya kira itu. Ya. Ya. Baik, buat Arsimania, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya, dan terima kasih juga buat Dr. Irvin Ya, sama-sama. dan juga buat Dr. Erwin. Bermanfaat sekali informasi yang diberikan kepada masyarakat Kota Karawang dan juga pendengar kita semua di sini. Semoga dengan kebersamaan dan kekompakan kita bersama bisa memutus mata rantai penyakit corona di Kota Karawang. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Saya Jaga Suara pamit dari ruangan dari Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, terima kasih. Ya, makasih. Terima kasih nih. Mudah-mudahan bermanfaat lah. Amin.